Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan determinan dan inverse matrix dari LKPD 3. Nah, selanjutnya sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Pertama, Perkenalkan, nama saya Azminda Syayani, umur saya 16 tahun, hobi saya mendengarkan musik, berikut adalah Instagram saya, cita-cita saya adalah menjadi orang sukses. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rizka Putrian, umur saya 16 tahun, hobi saya nonton film, ini Instagram saya, bisa di follow. Cita-cita saya jadi PNS atau pegawai negeri sipil. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Haula Zahra, umur saya 16 tahun, hobi saya menggambar, dan itu ada Instagram saya, cita-cita saya jadi seniman. Lanjut, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian Wiratama, umur saya 16 tahun, hobi saya memancing, Instagram saya ada di situ, cita-cita saya menjadi bos muda. Oke, lanjut ke permasalahan. Masalah 1.3. Seorang penjual beras mencampur 3 jenis beras. Campuran beras pertama dari 1 kilo jenis A, 2 kilo jenis B, dan 3 kilo jenis C. Dijual dengan harga Rp19.500. Campuran beras kedua terdiri dari 2 kilo jenis A dan 3 kilo jenis B. Dijual dengan harga Rp19.000. Campuran beras ketiga terdiri atas 1 kilo jenis B dan 1 kilo jenis C. Dijual dengan harga Rp6.250. Next, soal 1. Soal 1. Lengkapilah tabel yang menyatakan jenis campuran beras serta tabel harga jual beras campuran berikut ini. Pembahasan jenis beras. Campuran 1, jenis A-nya 1 kg, jenis B 2 kg, jenis C 3 kg. Campuran kedua, jenis A 2 kg, jenis B 3 kg, jenis C 0. Campuran 3, jenis A 0, jenis B 1, jenis C 1. Jenis beras, harga jual. Campuran 1, harga jual Rp19.500. Jenis beras campuran kedua, harga jual Rp19.000. Jenis beras campuran ketiga, harga jual Rp6.250. Ke soal 2. Di soal 2, buatlah bentuk matriks dari tabel di atas. Pembahasannya, kita buat matriks dari hasil tabel tersebut. Dari soal nomor 1. Ya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ya. Lanjut ke soal nomor 3. Jika X menyatakan harga 1 kg beras jenis A dan Y menyatakan harga 1 kg jenis B dan Z menyatakan 1 kg beras jenis C, tentukanlah X, Y, dan Z dengan menggunakan metode Sarus. Nah, metode Sarus itu yang di saat kayak kita kan cari nih determinannya. Nah, terus kita tulis dari matriks yang tadi sebelumnya itu kan 1, 2, 3, 2, 3, 0, 0, 1, 1. Nah, ini kita kasih batas. Mohon maaf, lanjut. Nah, ini kan dikasih batas. Ini kita kasih batas. Nah, ini selanjutnya kita copy atau tulis lagi kolom pertama atau kolom pertama dan kolom kedua dari sebelah kiri dari sini. Jadi kan ini 1 2 nih, kolom 1 yaitu 1 2 0 1 2 0, kolom 2-nya 2 3 1 2 3 1. Nah, kemudian kita kaliin sesuai sama angka-angka yang kita garisin ini. Nah, perbedaannya yang kita jadi pembeda untuk garis yang warna biru sama yang garis warna merah ini. Kalau garis biru itu angka yang dihasilkan itu jadi positif, dan untuk yang warna merah ini hasilnya itu akan jadi negatif. Kayak lanjut, contohnya ini saya kan 1 kali 3 itu 3 kali 1
3 karena warna biru atau dari kiri ke kanan garisnya itu jadinya positif kan. Terus plus 2 kali 0 kali 0 0, jadi 0 bersifat positif. Lanjut lagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 karena ininya dari garisnya dari kiri ke kanan atau kita bedain sama warna biru jadinya positif. Nah untuk 2 kali 2 kali 1 4 itu karena garisnya itu dari kanan ke kiri atau kita beda ini sama garisnya warna merah, itu hasilnya jadi minus 4 terus 1 kali 0 0 0 kali 1 0 minus juga, 3 kali 3 9 9 kali 0 0 minus juga. Akhirnya ini dioperasiin hasilnya 5. Nah akhirnya determinan matriksnya udah ketemu. Nah ini untuk mencari X atau harga dari jenis A, harga beras jenis A. Nah kita ibaratkan satu kolom ini itu X, terus kolom kedua ini Y, dan kolom ketiga itu Z. Nah karena kita di sini nyarinya X, jadi untuk kolom 1 atau kita ibaratin X itu diganti sama harga dari campuran-campuran jenis beras itu, kita ganti sesuai matriks, kita ganti. Nah ininya nggak berubah, kita ganti cuma bagian kolom satunya doang. Nah kayak seperti sebelumnya ini ada pembatas dan ini kolom 1 dan kolom kedua dari sebelah kiri kita kayak salin gitu kan, sama. Terus kita operasiin, kita kaliin sesuai yang kita garis. 15.500 kali 3 kali 1 sama dengan 58.500 positif karena dia garisnya dari kiri ke kanan atau garis biru ini. Terus 2 dikali 0 dikali 6.250 sama dengan 0 positif juga. Kemudian 7 kali 19.000 kali 1 sama dengan 57.000. Lanjut ke 2 kali 19.000 sama dengan 38.000, itu negatif karena ini garisnya dari kanan ke kiri atau kita ganti atau tandanya ini garis merah. Terus 19.500 kali 0 0 kali 1 0, terus negatif juga. Terus 3 kali 3 9 9 kali 6.250 hasilnya 56.250 minus juga, dijumlahin, dioperasiin sama dengan hasilnya 21.250. Nah ini masih belum ketemu harganya, kita perlu bagiin dulu sama hasil dari determinan matriksnya kan, data hasilnya kan 5, jadi kita bagi sama 5, hasilnya 4.250. Lanjut buat cari harga jenis beras, harga beras jenis B, yaitu kita variabelnya Y sama dengan kita salin lagi nih matriks ini. Karena ini nyarinya Y, jadi kan tadi yang saya bilang sebelumnya, ini kan kita ibaratin X, ini Y sama Z, jadi ini yang kita ubah, kita ganti sama jadi harga dari jenis campuran sebelumnya itu kita ganti, terus cuma bagian tengahnya aja ya, kolom kedua, terus 301. Nah terus kasih pembatas sama kita salin lagi kolom pertama kolom kedua dari sebelah kiri matriks ini. Oke. Nah kita tinggal kali ini sesuai yang udah kita garisin, sesuai diagonal yang udah digarisin. 1 kali 19.000 kali 1 sama dengan 19.000 positif karena dari kiri ke kanan. Terus kemudian 19.500 dikali 0 0 dikali 0 sama dengan 0 positif juga. 3 kali 2 6 6 kali 6.250 hasilnya 37.500. Terus 19.500 dikali 2 dikali 1 sama dengan 39.000, negatif sifatnya. 1 kali 0 0 0 hasilnya 0 kan, 0. Terus 3 kali 19.000 kali 0 sama dengan 0. Ini dijumlahin, dioperasiin, hasilnya 17.000. Nah kita bagi lagi, hasilnya 17.500. Nah 17 hasilnya ini kita bagi sama 5 lagi. Oke, setelah dibagi hasilnya menjadi 3.500. Kemudian X udah ketemu, Y udah ketemu, Z tinggal Z. Nah karena ini nyari Z, kayak yang tadi ini kan X, ini Y, kolom ini X ibaratnya, kolom ini X, kolom ini Y, kolom ini Z. Karena ini nyari Z, jadi
Kolom ketiga nih yang bakal diganti sama harga-harga dari campuran-campuran beras udah diganti. Nah ini kasih pembatas, terus tinggal kita tulis kembali kolom 1 dan kolom 2 dari sebelah kiri ini. Oke, udah tinggal kita kaliin lagi sama sesuai garis, sesuai yang udah kita garis-garisin. Setelah dapat semuanya dikaliin, berlaku juga sifat-sifat plus minusnya seperti yang sebelumnya sudah dikasih tahu. Hasilnya pun setelah dioperasiin, hasilnya menjadi 13.750. Setelah dapat 13.750 dibagi lagi sama 5, jadi hasilnya 2.750. Jadi harga per satuan beras jenis A itu kita ibaratkan sama X, jadinya harganya Rp4.250. Nah kalau untuk jenis B atau Y seharga Rp3.500, dan untuk jenis C yang kita ganti sama Z itu harganya Rp2.750. Lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 diketahui jika matriks A sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, maka determinan matriks A dapat dinyatakan lanjut untuk pembahasannya. Seperti yang tadi diketahui, matriks A-nya itu seperti ini, kita tulis matriks A-nya. Nah untuk cari determinannya sama dengan, karena ini nyari determinan, jadi kurung sikunya itu udah berubah, bukan kurung siku lagi tapi jadi kurung garis biasa. Nah terus kita tulis lagi nih, kita copy lagi entry-entry matriksnya, terus kasih pembatas. Nah setelah pembatas ini kita tulis entry-entry dari kolom pertama dan kolom kedua dari sebelah kiri matriks. Nah kita salin. Nah selanjutnya kita tarik garis diagonal dari kiri ke kanan, 3 entry, 3 elemen. Kita kasih garis diagonal, terus lanjut sesuai sama yang di garis ini kita kaliin. Jadi A1 dikali A5 dikali A9 ini sifatnya positif karena dia tuh garisnya dari kiri ke kanan. Kalau garisnya dari kiri ke kanan itu positif, kalau dari kanan ke kiri itu negatif. Nah atau udah dibedain nih sama dari warna garisnya. Kalau yang warna garisnya biru itu positif, dan untuk warna garisnya merah ini negatif. Nah lanjut ke garis ini, A2 dikali A6 dikali A7 positif, A3 dikali A4 dikali A8 positif. Nah lanjut ke yang garis merah itu A2 dikali A4 dikali A9 negatif karena garisnya itu dari kanan ke kiri. Nah ininya juga kan udah dibedain, kalau ini tuh garisnya merah. Terus A1 dikali A6 dikali A8 negatif juga. Terus A3 dikali A5 dikali A7 negatif. Nah selanjutnya nanti bakal ininya itu dioperasiin. Lanjut ke soal 5. Di soal 5, untuk lebih memperdalam pemahaman tentang determinan matriks, perhatikan masalah berikut ini. Diketahui matriks A adalah 5, 2, 3, 1, 2, min 1, 2, 3, 4 dan X, Y, Z sama dengan 1, 8, 3. Oke. Di nomor 5 cuma diketahui. Lanjut ke nomor 6. Di soal 6, carilah determinan A menggunakan metode Sarus. Jadi kan tadi di soal 5 determinan A-nya diketahui. Jadi di soal 6 ini kita menggunakan metode Sarus untuk mencari determinan A-nya nih. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini lanjut aja langsung ke determinan A. Kan tadi determinan A kan 5, 2, 3, 1, 2, min 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita udah pakai metode Sarus. Kolom 1, kolom 2 itu kita pindahin ke sebelah kanan. Lalu habis itu kita kaliin
jadi kayak ada garis diagonal ini. Kalau yang biru itu positif, yang merah negatif. Lanjut kita kali langsung 5 kali 2 kali 4 itu 40. 1 kali 3 kali 3 itu hasil 9. Terus ditambah 2 kali 2 4. 4 dikali min 1 itu hasilkan min 4. Jadi ditulis 4 plus min 4. Lanjut ke garis yang merah. 1 kali 2 kali 4 itu hasilnya min 8. 5 kali 3 kali min 1 itu hasilnya min 15. Karena di sini dia bersifat negatif, jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi positif 15. 2 dikali 2 dikali 3 itu hasilnya negatif 12. Lalu kita operasiin 45 dikurang 5 hasilnya 40. Lanjut ke soal 7. Di soal 7, carilah nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode Sarus. Jadi ini kita cari nilai X, Y, Z dari metode Sarus yang tadi di soal nomor 6. Sebelum nyari X, Y, Z, kita nyari determinannya dulu. Ini determinannya. Sama kayak tadi di soal 6, determinannya udah dicari dan hasilnya 40. Lanjut aja kita langsung ke determinan X. Determinan X, kenapa ini 183? Tadi dari soal nomor 5 itu kan sama dengan matriks 183. Jadi ini tuh kita ibaratkan X, kolom 1 tuh X, kolom 2 Y, kolom 3 tuh Z. Jadi di kolom pertama itu kan X, jadi kita nyari determinan X, berarti X ini diganti sama angka yang tadi ada di soal nomor 5, di angka 183. Lalu udah sama kayak sebelumnya, kolom 1, kolom 2 dipindahkan atau kita ambil di sebelah kanan, lalu kita kali menjadi sebuah garis diagonal. Kayak tadi warna biru tuh plus, merah negatif. 1 kali 2 kali 4 itu 8. 1 kali 3 kali 3 itu 9. 2 kali 8 kali min 1 hasilnya min 16. Jadi kita tulis sini plus min 16. 1 kali 8 kali 4 min 32. 1 kali 3 kali min 1 itu hasilnya min 3. Karena dia bersifat negatif, jadi hasilnya plus. Karena negatif ketemu negatif menjadi plus. 2 kali 2 kali 3 itu min 12. Kita operasikan dan hasilnya adalah min 40. Lanjut ke determinan Y. Karena tadi determinan Y terdapat di kolom 2, jadi kolom 2 ini yang kita ganti angkanya menjadi 183. Lanjut, 2 kolom ini kita pindahin lagi kayak sama seperti tadi. Di 5 kali 8 kali 4 hasilnya 160. 1 kali 3 kali 3 hasilnya 9. 2 kali 2 kali 3 hasilnya 12. Lanjut, yang untuk dari garis dari kanan ke kiri atau yang garis berwarna merah, 1 kali 2 kali 4 hasilnya negatif 8. 5 kali 3 kali 3 hasilnya negatif 45. 2 kali 8 kali 3 hasilnya negatif 48. Lalu kita operasikan menjadi hasilnya adalah 80. Lanjut ke determinan Z. Determinan Z terdapat di kolom 3. Jadi kolom 3 ini kita ganti jadi 183. Lanjut aja kita langsung kaliin. 5 kali 2 kali 3 30. 1 kali 8 kali 3 24. 1 kali 2 kali min 1 jadi plus min 2. Lanjut ke yang garis merah. 1 kali 2 kali 3 hasilnya min 6. 5 kali 8 kali min 1 hasilnya 40. Tadi kan sama kayak yang sebelumnya, karena dia bersifat negatif jadi dia berubah menjadi positif. 1 kali 2 kali 3 hasilnya min 6. Kita operasiin hasilnya jadi 80. Nah ini kan masih berbentuk determinan. Untuk mencari X dan Z nya rumusnya tuh dx per d, dy per d, dz per d. Jadi dx itu kan tadi udah ketemu nih min 40, dibagi sama determinan yang tadi sebelumnya udah dijumlahin juga, hasilnya 40. Jadi min 40 per 4 dibagi 40 hasilnya min 1. dy per d sama dengan 80 per 40 sama dengan 2. Dan dz per d sama dengan 80 per 40 hasilnya 2. Oke, terima kasih. Cukup pembahasan
LKPD 3 determinan dan inverse matrix dari kelompok 7. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.